Anggota Koperasi Semarak Jaya. Ya. Anggota Koperasi Semarak Jaya ya. Ya. Berapa hektar? 4. 4. Tapi ada keluarga totalnya ada 22. Dikerjain 20. Yang dikerja 20, 2 hektar lagi belum. Belum ya. Nah, Jadi keluhan Pak Mus kira-kira gimana apa ini? tidak jelas pelaksanaan dari PSR. Tidak jelas ya. Saya pun apakah hanya sebatas itu tidak, namun tidak ada serah terima. Pupuk hanya RP. Setelah itu ya nggak ada. Ada pun baru ini ronda ya itulah berapa tempat. Pupuk RP maksudnya? Untuk pupuk dasar Fosfat. fosfat itu aja lah yang kami terima. Kemudian ada pemasangan dalirat hanya sebatas di pinggir-pinggir itu ada seng ya. Dipiringi pun enggak. Pak Mus sangat kecewa lah jadinya. Dirugikan. Berarti anggaran Merasa dirugikan. Yang serugikan ya. total anggaran yang 25 juta itu berarti menurut Bapak nggak sesuai lah dia per hektarnya biayanya. Artinya seperti sosialisasi awal kan, jadi sampai sudah terima kan, ternyata ya udah setahun ya, Ya, setahun. nggak ada pun serah terima ya. Kita mau ngurus sendiri, apakah memang begitu adanya? Kalau masih ada tanggung jawab mereka nggak ada juga. Ya kan ini sifatnya terima Bersih ya, terima bersih. Nah, Nggak mau tahu semua Pemeliharaan belum ya? setelah katanya setelah 6 bulan ya. penyerahan. Nah, Dan sampai sekarang tidak ada penyerahan. Setahun bukan. Dan setahun sampai sekarang ini belum ada penyerahan sama belum sekali. ada penyerahan dan tidak ada dirawat. Jadi kan perlu aku jelaskan, Iya. ya kan. Sewaktu kami sosialisasi ke petani-petani untuk PSR, yang Iya. persyaratannya kan KTP, KK, surat tanah, titik koordinat, buku rekening dan lain sebagainya. Dan setelah disetujui oleh Dirjen Bun melalui Rekomtek, maka setelah Rekomtek masuklah dana ke rekening masing-masing petani. Iya, iya. Jadi dana waktu itu karena 2019 itu 25 juta Per hektar. ya kan. Kegunaan uang itu ya kan uang petani yang dipindah bukukan ke rekening escrow koperasi ya kan sebanyak 25 juta per hektar, yaitu untuk replanting. Replanting itu terdiri dari apa? Tumbang, cimping, bajak, garu. Ya kan. Baru untuk pembelian bibit. Baru untuk ongkos pancang lobang tanam. Iya. Baru untuk pemupukan. Iya. Dengan pupuk dasar ada 3 kali pemupukan. Iya. Sampai perawatan setahun. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat prakteknya ya kan, praktek seperti ini, yang pertama dulu tumbang rumpuk. Iya. Bukan tumbang cincang, bajak, garu. Timbang rumpuk aja. Itu artinya udah lari dari RAP. Iya. Rencana anggaran biaya. Iya. Karena waktu PSR ini kan si pengusul dalam hal ini koperasi mengajukan RAP itu, rencana anggaran biaya yang 25 juta itu diurut dia ya kan sehingga habislah itu. Ya kan sehingga habis. Jadi ini yang pertama kesalahan daripada Koperasi Semarak Jaya itu mengubah RAP tanpa ada persetujuan daripada Dirjen. Karena kalau kita ubah itu harus ada persetujuan Dirjen dulu. Iya. Ya kan. Kalau ibarat dalam anggaran APBK ya kan ada pergeseran atau perubahan apa itu kan harus ada persetujuan DPR. Iya, betul. Ini Dirjen. Iya, betul. Karena kan yang mengeluarkan rekomendasi teknis bahwa petani dan pengusul itu sudah memenuhi syarat Dirjen. Ini tanpa ya kan. Baru saya nggak tahu bibitnya apakah bersertifikat. Tapi saya lihat Menurut Pak Mus itu bibitnya gimana Pak sudah- sampai sekarang setahun sudah nih? setahun Bagus. ya. Kalau bibit kan bibit besar itu. Baru nggak ada pemupukan, baru pupuk dasar RF. Sampai sekarang tidak rumpuk kedua. Udah setahun ini. Setahun ya. Udah setahun pupuk dasar. Sementara kan dalam waktu saya sosialisasi, kami sosialisasi ke Pak Mus ini, 28 bulan udah panen. 28 bulan. Iya, Berarti sudah bisa 28 setahun sampai ke lebih. pabrik 28 bulan. Ini udah tengok setahun kayak gitu. apa benda ini dia. Jadi Inilah contoh dari program PSR bibitnya inilah dia.
bibitnya dia. Nih. Nah, tanaman dia. Jadi harapan Ketua Apeksindo sama Pak Mus kira-kira ke depan nih. Rupanya bibit itu bibit unggul yang berkualitas, gampang panen, kan gitu Pak ya. Dijanjikan. Dijanjikan gitu ya. Memang dari sosialisasi gitu. Sosialisasinya Seperti itu. Kata Pak Mus ini. Jadi tumbanglah 22 hektar punyanya sama punya keluarga. Yang seharusnya sudah panen berapa ton Pak? Yang 22 hektar ini 20 ton sekali panen. 20 ton lah. ditumbang. Akhirnya ditumbang. Waduh. Itulah kekecewaan yang paling mendasar. Berapa kerugiannya itu? Dulu saya janjikan lagi. Iya. Bisa ini diambil gula sawitnya. Prediksi dan memang hasil pengalaman juga kan di Aceh Barat waktu itu 10 ton dapat. Nah, kalikan waktu itu 10.000 aja per kilo. Ya kan? Kan sudah 100 juta itu. Iya. Dikeluari biaya operasional kan, biaya produksi, upah kerja dan sebagainya. Ya 40 juta kan dapat tuh bersih. Iya. Ini apa? Udah tumbang rumput, ya kan? Seharusnya kok tumbang rumput ini harus gula sawit. Iya. Tapi kalau konsepnya tumbang cimping bajak garu itu nggak bisa diambil gula sawitnya. Tapi kan tumbang rumputnya, ya cuman aku berdosa ini sama Pak Mus ini, bohongi seolah-olah kan. Iya. Tapi kenapa itu terjadi kan? Ya di tengah jalan kan saya kan dilengsarkan oleh kawan-kawan itulah. Tapi dalam hal ini ya kan sebagai rasa tanggung jawab saya, makanya kami datang kemari. Iya. Saya sebagai Ketua Apeksindo datang kemari. Yang pertama ini kesalahan daripada Koperasi Semarak Jaya ini adalah pekerjaan tidak sesuai dengan RAP. Ya kan? Tidak sesuai dengan RAP. Dan rapnya? Dan yang kedua penggunaan bibit. Ya, penggunaan bibit diduga, diduga ya mungkin lebih pasnya Pak Mus yang langsung kemarin itu ada label birunya semua Pak. Label biru tempelan. Tempel ya, ada ya, tempelan ya. Oh, tempelan biru ya. Tapi menurut Bapak itu enggak asli ya? Saya dari saya tanya tempat asal bibit Sibolga membingungkan juga. Bingung. Berarti nggak ada katanya ngambil. Nggak, ambilnya dari Sibolga, atau salah. Daerah sini. Iya. Artinya diduga, menurut keterangan beliau ini diduga itu palsu bibitnya. Ya contohnya itulah yang bukti ketiga ya kan tidak ada pemupukan sampai sekarang. Pemupukan ya kan, seharusnya itu pupuk dasar, pupuk kedua yaitu urea, KCL, TSP, Kisrit ya kan, pupuk ketiga pun demikian juga, ini enggak ada. Yang keempat ya kan, yang keempat tidak ada perawatan, piringan soalnya dipiringin. Iya. Ini sama Bulma nggak seperti itu semua. Ini sama sekali nggak ada memang Pak. Jadi dalam hal ini nanti kan saya ada buat apa? Nanti maksud saya supaya ini bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, ya kan? Jadi saya konsep, ya kan, bahwa Pak Mus sebagai peserta PSR anggota Koperasi Semarak Jaya berkeberatan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan RAP yang dikerjakan oleh pengurus Koperasi Semarak Jaya, kan gitu kan? Memang dia, betul itu. Sayang ditumbang dia. Iya, panen 20 ton ya. Agak lagi. Ada 2000 di pabrik dah. Artinya kalau di apa kan 1.800 sih. 1.800. Berapa uang itu? Jadi sekarang emang gimana menurut Pak Mus sekarang nih? Kami tanya kembali Pak. Hancur Pak Mus ya? Pernah Bapak dikasih uang kontan misalnya dari PSR itu sebagai misalnya Bapak sendiri lah yang mupuk misalnya kasih berapa juta? Dan tidak pernah sama sekali. Tingkat suruh cari anggota nanam aja uangnya harus saya yang keluarkan dulu. Lagi nggak mau lagi saya ngurus. Ya dibayar. Dibayar. Cari ikan yang nanam ya kan dibayar tapi lama kali. Ya Pak Mus ya. Jadi harapan Pak Mus gimana nih Pak Mus? Ke depannya. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang disampaikan awal. Iya. Kami jangan sifatnya terkesan untuk dihancurkan bukan untuk dibina. Iya betul.
pesan untuk Kemarin dihadirkan bukan tidak ada program ini, saya berduit dari ini saya terpaksa belah batu. terpaksa Pak Mus katanya Pas di belah apa itu ya? batu lah. Ambil dokumen di apa Supaya itu ya? biasanya dia pendapatannya dari sawit tadi. Mana? Ya, inilah. Satu sini, Pak, mana? Parah lagi. Inilah kita ke lokasi PSR ya. Tanam PSR. Nah, kita langsung ke lokasi PR untuk mengecek kebenaran apa yang disebutkan oleh Pak Mus, salah satu penerima manfaat PSR. Nah, kita langsung sawitnya kita didampingi sama Ketua Akspasindo Kota Subuh Salam, Insinyur Netap Ginting, Jurnalis. dan jurnalis Aceh 24, termasuk saya sendiri sebagai koordinator lapangan. Ini kita langsung ke lokasi sawit yang diterima oleh Pak Mus, SKPC lokasi ya. SKPC RT RW berapa nih? Hah? Ya, itulah dia lokasi. Mana? Sawit. Ya, ini salah satu sawitnya. Inilah salah satu dari sawitnya. Mana ini sawitnya? Salah satu sawitnya ini. Dan rumput sekelilingnya ini. Ya, inilah dia. Hampir semua seperti ini. Pak Mus langsung di sini. Sini, Pak. Wawancara ini. Jadi harapan Pak Mus gimana ini Pak Mus kira-kira? Tanggung jawab lah koperasi apa ini, pengurus koperasi. Nama koperasinya apa Pak Mus? Semarak Jaya, Semarak Jaya ya. Ketua Pak Ngolu sekarang. Mengulu. Dan menurut ini gimana nih Pak Ginting sebagai Ketua Apasindo pendapatnya? Saat ini kan kami diberikan mandat oleh DPP Apkasindo bahwa DPD itu sebagai pengawas program PSR. Ya. Jadi saat ini kita berada di kebunnya Pak Mustafa, ya. Pak Mustafa ini mendapatkan manfaat 4 hektar, Ya. itu 100 juta. Jadi sebelum ditumbang ini umur tanamannya sudah 27 tahun. Dan walaupun demikian karena kelompok daripada Pak Musnya ada 22 hektar. Jadi kalau pas panen begitu ya dapat 20 ton per putaran panen. Jadi satu bulan itu ya rata-rata 30 ke 40 ton lah Per untuk satu bulan sebelum PSR. PSR ya. Nah, jadi waktu itu ya kami selaku ketua Koperasi Semarak Jaya tahun 2019 mengajaklah Pak Mus ini untuk mengikuti program replanting. Jadi waktu itu kami sampaikan bahwa program replanting ini sangat bermanfaat karena ada dana dari BPD PKS, bantuan langsung BLU di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kami sampaikan kalau nanti ikut PSR dapat dana hibah 25 juta per hektar, baru lahannya itu nanti akan ditumbang cimping bajak garu, baru dikasih bibit unggul, Ternyata dipupuk, dirawat, pemupukan sampai 3 kali sampai P1 sampai umur setahun. ternyata Maka setelah itu nanti diserah terimakan ke pemilik. ke pemilik, ke koperasi, ke petaninya. Petani. Dan tanggung jawab koperasi waktu itu memberikan fasilitas untuk kredit lunak, supaya sampai umur panen 3 tahun ya kan bisa dapat kredit lunak itu. Yang kedua juga kami janjikan waktu itu kalau memang bersedia ya kan diolah gula sawit. Waktu itu hasil paparan kami 10 ton per hektar. Iya. Kali 10.000 100 juta waktu itu. Biaya produksi 60 bisa dapat tabungan 40. Jadi yang dikhawatirkan Bapak ini dulu kan, begitu ditumbang kami makan apa? Maka jawabannya gula sawit waktu itu. Yang keempat juga kami janjikan
tanaman sela, jagung. Jadi kan ya wajar seorang petani begitu ditumbang sawitnya hilang mata pencariannya, hilang penghasilannya, kayak gitu. Maka ada dua waktu itu untuk solusinya, gula sawit dan jagung, kayak gitu. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi kenapa seperti ini? Kenapa nggak ditunaikan janji-janji itu, kayak gitu? Iya. Karena di tengah jalan waktu itu kami sebagai ketua koperasi dilengsarkan, dilengsarkan dengan alasan dan sebagainya. Jadi intinya, apabila koperasi Semarak Jaya yang saat ini mengerjakannya dengan profesional, nggak akan terjadi kekecewaan daripada petani seperti ini, seperti Pak Mus ini, nggak akan terjadi. Tapi walaupun demikian, ya kan, karena kami ditugaskan untuk mengawasi program ini, maka ini akan kita tindak lanjuti ke aparat penegak hukum. Akan kita tindak lanjuti ke aparat penegak hukum. Apalagi saat ini kan Bapak Kajati Aceh juga oleh Kajari Suku Salam, ya kan, akan menindaklanjuti. Saat ini yang akan ditetapkan tersangkanya itu Aceh Tamiang dan Aceh Barat, ya kan. Sekarang ini ya mungkin saatnya setelah orang itu, maka Suku Salam juga akan sebenarnya, ya kan, macam petani ini bukan pingin memenjarakan daripada mereka itu, asal misalnya daripada pengurus koperasi saat ini bertanggung jawab mengerjakan sesuai dengan RAP, ya kan, rencana anggaran biaya, dan juga apa yang dijanjikan, nggak akan kita mau memenjarakan mereka, kayak gitu Pak Mus kan. Tapi ini karena sudah uang yang dititipkan sama mereka nggak amanah, disalahgunakan, Dikorupsi namanya. ya, dikorupsi. Seharusnya seandainya misalnya 25 juta hibah, habis uang itu 22 juta, maka tabungan petani 3 juta. Seharusnya Dikembalikan itu ke petani. dikembalikan ya Pak ya? Ini Pak Ketua Kasimda, apakah sejauh ini Bapak yakin memang APH kita khususnya Kota Suku Salam lah Menindaklanjuti. ini? Karena saya lihat memang PSR di Suku Salam sampai hari ini belum ada tindakan hukum. Tapi daerah lain mungkin APH-nya lebih kuat atau gimana? Apakah Bapak tetap yakin sampai hari ini? Yakin, karena kan baru-baru ini juga Kajari Suku Salam kan sudah mengikrarkan WBK. WBK. Ya. Ya kan, aku nggak tahu tasik kata apa. WBK. Oke, semoga apa yang diharapkan oleh para WBK itu Komitmen Pemberantasan Korupsi Suku Salam. Apalagi 2-3 hari yang lalu masih baru ulang tahun orang ini. Iya. Baru ulang tahun, dan kemarin disampaikan bahwa Kajari Suku Salam siap menegakkan keadilan, ya kan, dan menindaklanjuti persoalan-persoalan hukum yang ada di Kota Suku Salam. Iya. Oke, Pak, harapan kita ke depan hak petani, khususnya petani sawit yang benar-benar Diperhatikan lah. kemudian sebagai merupakan juknis pelaksanaan PCR dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis maupun petunjuk lapangan. Kemudian RAB itu harus memang mereka pertanggungjawabkan secara hukum dan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini merupakan catatan penting bagi kemajuan pemerintahan Kota Suku Salam dan kemajuan daripada masyarakat tani Suku Salam. Demikian harapan kita, semoga petani sawit Suku Salam maju dan maju. Sekali lagi harapan Pak Mus. Sekarang Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab. tanggung jawab petani besar ya. Jadi saya dari janjinya dulu panen gula sawit, terakhir panen batu cadas. Berarti pekerjaan saat ini apa? Sudah tak tahu aku. Saat Ya. ini mengalihkan artinya untuk kegiatan, kalau dulu panen sawit ya kan Pak. Sekarang kegiatan yang Bapak alihkan untuk pemenuhan sehari-hari Pak, apalah kira-kira Pak? Batu cadas tadi. Itu ada sih. Gali batu. Inilah dia lokasi sawit SKPC ya. Apa ini? Desa SKPC, Desa Penuntungan. Desa Penuntungan. Inilah lokasi dan ini bentuk sawitnya. Ya, kita udah jalani dan kita lihat inilah bentuk sawitnya. Lokasi paling parah ini. Inilah lokasinya semua. Dari sini aja dekat ya. Ini lokasinya semua. Kita miris melihat dan sedih. Begitu banyak uang yang dikucurkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan petani pesawit ternyata disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini Ini dia. Cukup miris.
perlu juga saya tambahkan. Iya, ini saya tambahan lagi sebagai dari Ketua penutup. Apesindo sebagai penutup dari Ketua Apesindo Karena Kota Sualam. saya tahu persis tentang Koperasi Semerak Jaya ini karena saya mengetuai kan. Iya. Jadi yang dikelola oleh Koperasi Semerak Jaya itu yaitu 397 hektar. Iya. 4 kali PKS ya, 4 kali PKS. Untuk Kecamatan Runding itu luasnya ada 114 hektar. Untuk Kecamatan Penanggalan ini ya kan 68 hektar. Iya. Untuk Kecamatan Sultan Daulat itu ada 136 hektar. Iya. Untuk Kecamatan Simpang Kiri ada 98 hektar. Jadi totalnya besar 397 hektar. Dari 397 hektar itu yang baru dikerjakan itu baru 50%. Aduh. Nah, Jadi apa tidak punya target itu sementara, Pak Binting? Konsewensi uang itu harus selesai dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Jadi lebih setahun. Artinya dari 2019 memang uang itu masuk tahun 2020 di Februari. Iya. Nah, di Februari. Berarti habis. Berarti Februari 2021 itu sudah setahun. Seharusnya sudah clear 100%. Sampai sekarang. Ini baru 50%. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi belum ada sanksi. Kenapa? Karena ya mungkin saja pengerjaannya tidak dikerjakan oleh kontraktor yang profesional. Dan kami dengar kabarnya dikerjakan oleh individu-individu. Kelompok. Kenapa itu ada target waktu pengerjaannya? Dan sewaktu sebelum rekomendasi teknis ya akan diverifikasi oleh dinas secara berjenjang, itu harus dilampirkan perjanjian dua pihak bipartit untuk ketersediaan alat, ya kan, ketersediaan alat, sehingga nggak ada alasan karena alat rusak begitu begini dan sebagainya, nggak ada alasan, harus tersedia alat dan diteken itu. Yang kedua harus ada ketersediaan bibit, harus ketersediaan bibit yang bersertifikat dari sumber benih yang seperti PPKS, Lonsum, Sokpin, dan lain sebagainya, ya kan. Jadi ini kenapa terlambat? Yang pertama tidak dikerjakan oleh kontraktor yang profesional. Yang kedua tidak ada MOU dengan penyedia bibit. Makanya ini dan yang terakhir ya kan, karena ini ada sangat merugikan petani. Bapak ini saya sangat sedih mendengarnya. Dari sebelumnya ada penghasilan dari sawit ya kan berkisar 10 juta per bulan, terpaksa untuk memenuhi kebutuhan keluarga menggali batu cadas. Sangat sedih. Sangat sedih. Maka ini ya kepada Bapak Kajati Aceh ya kan, Kajari Kota Sualam ini supaya ditindaklanjutkan, ditetapkan langsung tersangkanya, karena ini kejahatan yang sangat luar biasa terhadap petani sawit. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Semerak Jaya saat ini adalah tindakan yang sangat jahat terhadap petani kelapa sawit. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi